Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali kita memuji Tuhan pada hari ini di dalam ibadah kita sekolah Minggu HKBP Damai. Baiklah adik-adik, kakak akan sapa adik-adik. Apa kabar adik-adik? Sehat, kuat, dahsyat, dan luar biasa. Terima kasih. Iya, sungguh luar biasa Tuhan kita yang senantiasa menyertai kita. Baik adik-adik, sebelum kita memulai adik-adik, Inang meminta kepada adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikirannya, terlebih-lebih mempersiapkan Alkitab supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan nantinya dengan baik. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sejenak untuk tunduk, untuk kita berdoa masing-masing. Mari kita berdoa adik-adik. Amin. Iya, kita angkat pujian kita dengan judul lagu kita adik-adik hari ini, Big or Small. Kita nyanyikan dengan sukacita. Iya, baik adik-adik, kita sekarang sudah menyanyikan bersama Tuhan Aku Bisa. Untuk itu adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagunya Kami Anak Sekolah Minggu. Kita nyanyikan bersama dengan gembira. Sekolah Minggu Gereja HKBP.
Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Engkau maha baik Tuhan, yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terlebih Tuhan, Engkau menyertai anak-anak-Mu sekolah minggu. Buka hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh bersukacita, menyanyikan lagu pujian-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang pada pagi hari ini tidak boleh dapat hadir berkumpul dengan kami bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Apabila mereka sakit Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga Tuhan kami boleh kembali bersukacita pada minggu yang akan datang. Bapa di dalam surga, apabila anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan malas, Engkau ketuk hati mereka, agar mereka Tuhan dapat mengingat beribadah bersama dengan Engkau. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan mau berdoa buat orang tua dari anak-anak-Mu sekolah minggu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka, memberikan Tuhan kekuatan kepada mereka, agar mereka Tuhan dapat membimbing, mengarahkan anak-anak mereka ke jalan yang Kau kehendaki. Bapa di dalam surga, kami juga guru-guru sekolah minggu Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Engkau sertai kami Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh melayani anak-anak-Mu sekolah minggu dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan mau berdoa buat seluruh Tuhan pelayanan kami hari ini. Berkati Tuhan mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan kembali bernyanyi bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Iya, kita akan bernyanyi dari buku sekolah minggu, nyanyian sekolah minggu, yaitu Songgop Tuhami Nadi Jolomon. Mari kita nyanyikan dengan sukacita adik-adik. Jangan ada yang malas ya. Mari kita berdiri. Iya. Ramadok mahita, laus tahatindakon maha porsyautai, songon hatindakon edong atas porsyau di sandok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mapalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, iman itu bohon ni si Maria, nagabe-gabian sianton de parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernid, di panguman ni silatus, na matetar pajol de ibana di hawapin or silang, na tuwa tu banot turudung di tanom, na mula mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lauhundu tu siamu de bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di simay bana pamamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di parbadia, cala adong sada huria nabadia, huria hato panela Kristen akan nabadia, dohok dia sisaan di dosa, dohok dia tai na mandok, mula mangulu dosogok daging na halak nong mate, dohok dia nguluan na sora suda. Amin. Iya, kita akan kembali lagi bernyanyi, ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Inang mau tanya dulu ya, apa isi cerita minggu yang lalu firman Tuhan? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang tahu isi cerita mengenai apa?
Iya, Sadrak dan apa lagi adik-adik? Mesak dan Abednego. Waduh, masih mengingat anak sekolah minggu. Kenapa mereka adik-adik? Wah, mereka mau dimasukkan ke lubang api. Iya, mereka mau dimasukkan ke lubang api, tetapi tidak apa-apa karena apa? Iya, karena diselamatkan oleh Tuhan. Bagus anak sekolah minggu AKBP Dam ini. Masih mengingat. Iya, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Bibelfro. Ya, jadi semua adik-adik harus mendengarkannya. Nanti minggu depan Inang tanya lagi siapa yang berkhotbahnya, kemudian apa yang diceritakan Inang Bibelfro. Mau adik-adik? Iya, oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dulu bernyanyi. Iya, kita bernyanyi Buah Roh. Buah Roh ya, kita nyanyikan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Anak-anak sekolah minggu, kita bersukacita hari ini di mana Tuhan memenuhi janjinya mengutus Roh-Nya yang kudus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita membaca Alkitab kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, yang telah mengutus anak-Mu menjadi juru selamat kami. Dia telah mati, bangkit dan naik ke surga. Dia menjanjikan bahwa Dia akan mengutus Roh-Nya yang kudus supaya ada menyertai, memimpin kami dan membawa kami ke dalam hidup yang penuh sukacita. Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu yang berkumpul hari ini, Tuhan kuduskan kami dan Tuhan berikan kepada kami Roh-Mu yang kudus agar kami ikut dipimpin, agar kami dididik menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Di dalam hari ini pesta yang besar buat kami, di mana Tuhan memenuhi janji-Mu. Berilah kami harapan yang hidup bahwa sekarang Tuhan memenuhi janji, memberkati kami sekalian di dalam kasih-Mu, ya Allah Bapa kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu
biarlah bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terpujilah Engkau dan ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Halo. Hai. Terima kasih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama membuka Alkitab kita, di mana hari ini pesta yang besar. Kita mau disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita sama-sama membacanya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Hari ini hari Pentakoste yang pertama, dan besok pesta yang kedua. Kenapa 2 hari kita pestakan? Itulah sebabnya pesta yang sangat besar, pesta hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian. Dan 40 hari sesudah bangkit dia naik ke surga.
Dan 10 hari lagi itulah kedatangan Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan. Jadi hari ini hari keberapa anak-anak sekolah minggu? Hari kelima? Hari ke-50 yang dinamakan Hari Pentakosta. Hari apa? Hari ini adalah turunnya Roh Kudus. Dikatakan tadi ketika hari Pentakosta, hari ke-50, semua orang percaya berkumpul di Yerusalem. Di mana dia di sekolah minggu? Dan juga dari segala bangsa, orang-orang Yahudi dari segala bangsa hadir di Yerusalem pada waktu itu. Hari itulah turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, tetapi mereka tidak terbakar. Nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka. Tahu anak sekolah minggu? Pada waktu lidah-lidah seperti lidah api, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu orang-orang percaya tadi yang berkumpul di satu rumah, dan juga orang Yahudi yang datang dari segala bangsa yang di kolong langit. Mereka melihat lalu tercengang-cengang, termangu-mangu, heran. Wah, kan mereka orang Galilea. Mereka bukan orang berpendidikan. Mereka bukan orang-orang yang terkenal. Tetapi kenapa bisa mereka berkata-kata? Dan juga kita mendengar di bahasa kita masing-masing. Kita dapat mengerti bahasa yang mereka katakan, yaitu tentang kebesaran Allah. Kebesaran Allah itu Yesus disalibkan, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah juru selamat. Wah, mereka heran. Anak-anak sekolah minggu, janji yang telah dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, dia telah berjanji, berkumpullah kalian di satu rumah di Yerusalem dan jangan pergi kemana-mana. Aku akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai, menghibur, memimpin, menjaga. Dan Tuhan memenuhi janjinya. Tuhan bukan seperti penyanyi dangdut. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Tetapi Tuhan kalau berjanji selalu ditepati. Kalau Tuhan berjanji, pasti dia tepati. Anak-anak sekolah minggu, kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan. Kalau anak berarti punya hak mendapat warisan dari ayahnya atau bapaknya.
Kita anak-anak sekolah minggu adalah anak Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan. Kalau kita meminta, Dia pasti memberi. Karena Yesus pernah berkata, mintalah, carilah, ketuklah. Luar biasa kan anak-anak sekolah minggu? Dia memberikan jaminan. Janjinya akan ditepati. Tuhan juga pernah berkata, saya akan menyertai kamu sepanjang zaman. Itu janji Allah, janji Yesus, janji Tuhan. Semua kita anak-anak, jika kita meminta kepada Tuhan, dan jika apa yang dijanjikan kepada kita, Dia pasti memenuhi janjinya. Seperti hari ini yang kita rayakan, Dia menepati janjinya kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul, mengutus Roh-Nya yang kudus. Demikian juga kepada kita anak-anak sekolah minggu. Kita adalah anak-anak yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau barang berharga, apakah anak-anak sekolah minggu mau membuang-buang atau tidak peduli? Tidak mungkin. Kalau satu barang yang berharga pasti kita jaga. Pasti kita pegang erat-erat. Demikian kita anak-anak sekolah minggu, anak Tuhan, kita dijaga. Kita dituntun. Kita selalu dihibur. Kita selalu diberikan segala sesuatu yang perlu buat kita. Dia tidak pernah berbohong. Dia akan memberi. Jika kita meminta, akan diberi. Jika kita mencari, akan kita dapat. Jika kita mengetuk pintu, Dia akan memberi. Tahu anak-anak sekolah minggu? Seorang janda pergi kepada seorang hakim. Dia mengatakan kepada hakim yang jahat ini, yang tidak peduli kepada Tuhan, ya Raja, ya Hakim, adililah hambamu ini. Tapi tahu hakim jahat itu tidak mau. Saya tidak mau, katanya. Tetapi seorang janda itu berulang kali meminta kepada hakim yang jahat itu. Sehingga hakim jahat takut dan memenuhi permintaan seorang janda. Dan dia membela seorang janda tadi. Sedangkan hakim yang jahat mau membela, apalagi Tuhan kita. Yesus itu, Dia adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan akan memenuhi janjinya. Seperti Tuhan memenuhi janji yang dijanjikan oleh Yesus akan mengutus Roh-Nya yang kudus dan memenuhi para rasul. Dan setelah para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata. Bukan berkata yang jahat, bukan berkata-kata yang jelek, bukan berkata-kata yang tidak baik, tetapi mereka mulai berkata-kata tentang kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Mulai berkata-kata tentang perbuatan Allah yang maha besar,
itulah yang diceritakan, dikhotbahkan para rasul. Dan demikian halnya kita anak sekolah minggu, jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus seperti rasul itu, mereka menjadi rasul yang sangat berkenan di hati Tuhan. Orang itu dipenuhi Roh Kudus menjadi pintar. Orang itu dipenuhi Roh Kudus menjadi orang yang berhikmat. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi orang yang bijaksana. Jadi anak-anak sekolah minggu, Roh Kudus itu memberikan kata yang baik, khotbah yang baik, cerita yang baik tentang Kristus. Karena Roh Kudus itu bukan sama dengan yang kita takuti. Apa yang kita takuti roh? Begu ya, begu. Kalau kita berjalan malam-malam, buru Roma kita berdiri, takut. Begu. Begu itu kita takuti, tidak tahu kita dari mana asalnya itu. Tidak tahu kemana dia pergi. Tetapi kalau Roh Kudus itu datang dari Allah, datang dari surga, dan dia berada di surga, tempatnya di surga. Kalau kita naik ke surga, bukan seperti orang yang merantau, tetapi sama dengan pulang kampung. Karena asal orang percaya, anak-anak Tuhan, tempat tinggalnya, asalnya adalah surga. Jadi semua orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan ke surga sama dengan pulang kampung. Sama dengan apa anak sekolah minggu? Pulang kampung. Jadi orang percaya selalu diberikan janji keselamatan, selalu diberikan janji sukacita, selalu diberikan janji berkat, dan Tuhan akan memenuhi. Tuhan berjanji akan memenuhi. Apakah anak-anak sekolah minggu mencari berkat untuk 1 minggu lagi? Untuk 1 bulan lagi? 1 tahun lagi? Oh, pasti tidak. Kita mencari berkat hari ini, sekarang. Janji Tuhan pun sekarang. Itu orang yang berpengharapan, orang yang percaya. Dia tidak ingin berkat 1 bulan lagi diberi oleh Tuhan, tapi sekarang. Orang percaya selalu berpengharapan Tuhan itu sekarang. Karena Allah kita itu adalah Allah masa kini, juga masa mendatang. Artinya anak-anak sekolah minggu, Tuhan berjanji bukan besok, bukan minggu depan, bukan 1 bulan lagi. Tetapi dia berjanji hari ini akan dipenuhi sekarang. Apa yang perlu? Apa yang kita butuhkan? Makanan kita, minuman kita, segala yang perlu hari ini Tuhan pasti berikan. Amin. Anak-anak sekolah minggu. Jadi kita harus percaya. Kita harus berpengharapan. Kita harus ingat Tuhan
pasti memenuhi janjinya. Itulah yang kita rayakan hari ini anak-anak sekolah minggu. Karena itu saya bertanya, kuulang lagi. Hari ini bukan sama dengan hari Minggu yang biasa. Tetapi lain dari hari Minggu yang biasa. Karena hari ini kita mengingat Roh Kudus ditumpahkan kepada murid-murid para rasul-rasul sehingga mereka berkata-kata tentang kebesaran Allah. Hari ini hari keberapa anak sekolah minggu? Apakah hari ke-50 itu sesudah naik ke surga? Tetapi 10 hari sesudah naik ke surga. Kalau hari kenaikan Tuhan Yesus hari keberapa? Hari ke-40. Jadi sekarang hari ke-50. Kita sama-sama. Hari ke-50. Hari Pentakosta 2 ya. Hari hadirnya Roh Kudus. Maukah anak-anak sekolah minggu menerima Roh Kudus? Agar kita dibimbing, dituntun, dijaga, berjalan di jalan yang baik, dan menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan, dan pewaris akan segala harta Tuhan. Karena itu, terimalah Roh Kudus. Kita terimalah Roh Kudus agar Dia bersama-sama dengan kita menyertai kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, yang telah memenuhi janji keselamatan dengan mengutus Roh-Mu yang kudus, agar kami dituntun, dibimbing, dan kami diarahkan sehingga kami dapat berkata-kata dengan baik, bercerita dengan baik tentang kebaikan-kebaikan Allah, tentang kebesaran-kebesaran Allah, di mana Tuhan telah memberikan keselamatan buat kami melalui Yesus Kristus yang telah naik ke surga, yang mengutus Roh-Nya yang kudus supaya menjadi roh penolong buat kami. Biarlah Roh yang kudus hidup bersama-sama dengan kami, agar kami diarahkan, dipenuhi, menjadi anak yang berkenan, mendapat pintar, bijaksana, hikmat dari Tuhan. Dan kami juga dihibur jika kami berduka, kami disembuhkan jika kami sakit, jika kami bermain-main di halaman atau dimanapun, supaya Roh yang kudus bersama-sama dengan kami, sehingga kami dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Berkatilah kami semua anak-anak sekolah minggu, jika mereka dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang menyertai, dan juga para orang tua kami, sanak famili kami, yang kami kasihi, yang mengasihi kami, dan juga guru-guru sekolah minggu yang selalu membimbing, mengajar, mendidik kami. Biarlah Engkau Tuhan memenuhi Roh-Mu, sehingga semua kami dipenuhi Roh yang kudus. Bapa dalam surga, kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, karena hari ini hari yang sangat besar yang kami rayakan turunnya Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu yang selalu menyertai semua orang percaya. Biarlah Roh-Mu yang selalu menyertai semuanya, siapa-siapa yang selalu ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau melalui Roh-Mu yang kudus berada di segala tempat di mana kami berada. Berkatilah kami hari ini dan
semuanya kami anak-anakmu sekolah minggu mendapat sukacita yang besar dari Tuhan. Terimalah doa kami dan ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Iya adik-adik, masih semangat? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita, yaitu Tuhan memberikan janjinya kepada kita dan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Untuk itu adik-adik, sebelum kita pulang, ya, terlebih dahulu kita menyerahkan persembahan kita, yaitu melalui hati kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Marilah Kawanku. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Anak-anak sekolah minggu, kita akan menutup acara ibadah kita. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom.